Mengerikan, semakin parah. Baru-baru ini terjadi 2 penolakan rumah ibadah dalam satu hari. Bahwasannya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Ini yang mencoreng Kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kejadian ini terjadi di Kota Binjai. Warga beramai-ramai membubarkan ibadah umat Kristen. Umat Kristen digeruduk puluhan warga karena dianggap mencoreng kereligiusan Kota Binjai. Apa mungkin warga kembali membubarkan ibadah umat minoritas karena belakangan ada kasus Wawan Ketua RT yang membubarkan rumah ibadah dibebaskan karena tidak terbukti melakukan penistaan agama. Kasus Wawan Ketua RT di Lampung itu dibebaskan karena tidak terbukti melakukan penistaan agama. Padahal banyak bukti dan video tentang Wawan berkali-kali membubarkan ibadah umat Kristen. Dan ini menjadi rujukan kasus di mana warga mayoritas kembali berani membubarkan ibadah umat Kristen. Masalah intoleransi semakin tak terbentuk. Lebih dari 200 gereja yang ditutup paksa 10 tahun belakangan. Yang paling mencolok adalah kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini. Seperti pembubaran ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023. Penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023. Penolakan ibadah di Tarakan, Kalimantan 28 Februari 2023. Pembubaran ibadah GKKA di Lampung 12 Februari 2023. Pembubaran ibadah Natal di Bogor 25 Desember 2022. Penolakan gereja di Cilegon, Banten 7 September 2022. Pembubaran ibadah Natal di Lampung 2021, penolakan gereja di Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah di April 2020, dan saya bisa paparkan setiap tahun minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah yang viral. Dan ini adalah kasus yang viral. Kalau yang tidak viral, mungkin bisa lebih dari 10 kasus. Tapi umat minoritas tidak boleh menyerah. Saya mau mengajak umat minoritas untuk terus menuntut keadilan. Mungkin Wawan bisa saja bebas atas kasus penistaan agama di Lampung. Tapi di daerah lain, belum tentu pembubaran rumah ibadah tidak dikenakan pasal berlapis. Sebetulnya untuk beribadah tidak perlu menggunakan izin. Tonton video ini sampai habis karena semua akan kita bahas di video ini. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Karena di salib itu ada jin kafir, karena di salib itu ada jin kafir, karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Sebetulnya aturannya sudah jelas, tapi sering sekali disalahgunakan oleh warga di bawah. Jadi ini penting sekali untuk umat Kristen tahu kalian ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu izin menurut SKB 2 Menteri. Jumpa lagi dengan saya di channel Johannes Leong. Sebelum kita membahas warga yang mengusir jemaat saat melakukan ibadah, menurut kalian apa langkah yang bisa pemerintah lakukan untuk mengurangi atau tuliskan pendapat kalian kenapa sering sekali terjadi pengusiran terhadap ibadah umat minoritas, terutama umat Kristen. Banyak video beredar di sosial media yang menunjukkan keributan umat Kristen yang sedang melakukan ibadah di rumah ibadah dengan warga sekitar. Permadi Arya atau Abu Janda selaku pegiat media sosial turut menyoroti kasus tersebut. Bahkan tak tanggung-tanggung, Abu Janda menyebut ada beberapa kasus demikian yang baru terjadi belakangan ini. Video yang baru-baru ini viral di sosial media menunjukkan diskriminasi yang terjadi pada umat Kristen. Abu Janda pun memberikan komentar yang pedas. Dia mengatakan negeri Kristenfobia semakin parah. Terjadi 2 penolakan ibadah dalam satu hari. Selanjutnya, Abu Janda menyebutkan beberapa kasus tersebut yang terjadi baru-baru ini. Ada 2 kejadian pembubaran ibadah. Yang pertama adalah Jumat siang, 19 Mei 2023, di Kota Binjai, sebuah kafe yang dipakai ibadah umat Kristen. Digeruduk oleh puluhan warga karena dianggap mencoreng kereligiusan Kota Binjai. Kejadian yang kedua terjadi pada saat Jumat malam, 19 Mei 2023, di Pekanbaru Riau,
Jemaat GBI sedang nyanyi, berdoa digeruduk warga minta agar tidak bernyanyi. Umat minoritas selalu ditanyai alasan izin. Untuk dipakaikan alasan itu selalu digunakan agar umat Kristen tidak bisa melakukan ibadahnya. Abu Janda juga menyebutkan bahwa instruksi Presiden Jokowi tentang kebebasan beribadah tidak dilaksanakan. Tak hanya itu, warganet juga mempertanyakan tentang Menteri Agama yang mempunyai wewenang dalam kasus ini. Abu Janda bertanya apakah Menteri Agama Gus Yakut coba untuk mengurai masalah ini. Jawabannya adalah tidak, karena beliau tidak mau sentuh SKB 2 Menteri, di mana revisi SKB 2 Menteri ini menjadi akar masalah terjadinya gesekan. Abu Janda pun menyinggung bahwa di SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3 berbunyi rumah ibadah adalah bangunan yang mempunyai ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah, kecuali tempat ibadah keluarga. Jadi sebetulnya rumah ibadah itu tidak memerlukan izin, misalnya musola dalam Islam atau rumah doa bagi Kristen. Karena itu umat Kristen yang hendak beribadah di rumah atau di ruko tidak perlu izin dulu. Sebetulnya aturannya sudah jelas, tapi sering sekali disalahgunakan oleh warga di bawah. Jadi ini penting sekali untuk umat Kristen tahu kalian ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu izin menurut SKB 2 Menteri. Netizen ramai-ramai menghujat warga yang membubarkan ibadah itu. Warganet mengatakan tipis banget sih imannya. Ada banyak sekali kasus diskriminasi yang terjadi belakangan ini. Video penolakan umat Kristen mulai menjadi sorotan publik lantaran dinilai sangat fenomenal dan tidak sesuai dengan pribadi bangsa. Apa mungkin warga kembali membubarkan ibadah umat minoritas karena belakangan ada kasus Wawan ketua RT yang membubarkan rumah ibadah dibebaskan karena tidak terbukti melakukan penistaan agama. Kasus Wawan ketua RT di Lampung itu dibebaskan karena tidak terbukti melakukan penistaan agama. Padahal banyak bukti dan video tentang Wawan berkali-kali membubarkan ibadah umat Kristen. Dan ini menjadi rujukan kasus di mana warga mayoritas kembali berani membubarkan ibadah umat Kristen. Masalah intoleransi semakin tak terbentuk. Lebih dari 200 gereja yang ditutup paksa 10 tahun belakangan. Yang paling mencolok adalah kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini. Seperti pembubaran ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023. Penutupan patung Bunda Maria atas desakan ormas 23 Maret 2023. Penolakan ibadah di Tarakan, Kalimantan 28 Februari 2023. Pembubaran ibadah GKKA di Lampung 12 Februari 2023. Pembubaran ibadah Natal di Bogor 25 Desember 2022. Penolakan gereja di Cilegon, Banten 7 September 2022. Pembubaran ibadah Natal di Lampung 2021. Penolakan gereja di Bekasi 1 Desember 2021. Pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020. Pembubaran ibadah keluarga di rumah di April 2020, dan saya bisa paparkan setiap tahun minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah yang viral. Dan ini adalah kasus yang viral. Kalau yang tidak viral, mungkin bisa lebih dari 10 kasus. Pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Padahal ada puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Itu di Jawa Barat saja, bagaimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu musola. Bahkan mungkin jutaan masjid di Indonesia tidak mempunyai izin. Jadi jelas kalau kita bandingkan masalah izin terjadi ketidakadilan. Seperti kita ketahui, banyak sekali musola tidak mempunyai izin dan umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa izin. Walaupun kasus yang di Lampung, Wawan ketua RT itu dibebaskan atas kasus penistaan agama, tapi umat minoritas tidak boleh menyerah. Saya mau mengajak umat minoritas untuk terus menuntut keadilan. Mungkin Wawan bisa saja bebas atas kasus penistaan agama di Lampung, tapi di daerah lain belum tentu pembubaran rumah ibadah tidak dikenakan pasal berlapis. Sudah ada undang-undang yang melindungi umat minoritas jika rumah ibadah dibubarkan secara paksa. Buat umat minoritas yang nonton video ini, tolong dicatat. Bubarkan ibadah itu bisa dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 175 KUHP tentang pembubaran upacara agama pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Lalu pasal 167 KUHP tentang masuk tanpa izin pekarangan rumah, dan bisa ditambah pasal 156A KUHP tentang penodaan agama pidana penjara 5 tahun. Jadi di total bisa lebih dari 5 tahun. Dan juga jelaskan kepada warga bahwa SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadah yang dimaksud adalah bangunan-bangunan yang mempunyai ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah.
kecuali tempat ibadah keluarga. Jadi orang Kristen yang mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko tidak perlu meminta izin. Selama SKB 2 Menteri belum direvisi, maka inilah tugas kita untuk mengedukasi aparat dan juga warga untuk supaya mereka sadar akan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Menurut saya, selama SKB 2 Menteri ini tidak direvisi, masalah-masalah penolakan rumah ibadah akan terjadi di seluruh Indonesia. Masalah ini akan terus berulang. Jadi saya mengajak pemerintah pusat untuk melakukan kampanye nasional soal toleransi beragama. Dan pemerintah juga harus mengedukasi pemuka agama yang terus-terusan menolak pembangunan gereja. Karena ini melanggar konstitusi dan juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Itu saja video kali ini. Menurut kalian, kenapa sih belakangan ini terjadi banyak sekali penutupan rumah ibadah, terutama umat Kristen? Menurut kalian apa penyebabnya? Tuliskan komentar kalian. Dan pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda, supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.